Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam tidak pernah melarang untuk bergaul dan bermuamalah dengan umat agama lain. Bahkan kita dianjurkan untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga hubungan baik dengan non-muslim dalam masalah-masalah duniawi. Untuk mengikuti lebih jelas pembahasan ini, simak video kami sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan solawat yang kita amalkan terus menerus ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, pada video kali ini Aris akan membahas syiar Islami tentang hukum mengikuti perayaan Natal bagi umat Islam. Keberagaman agama di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kebinekaan dan identitas utama bangsa Indonesia. Kebinekaan sendiri menuntut kesadaran terhadap perbedaan, termasuk perbedaan dalam keyakinan, sehingga sebagai warga negara Indonesia kita harus saling menghormati keyakinan satu sama lain. Dalam Islam tidak ada larangan sama sekali untuk bergaul dan bermuamalah dengan umat agama lain. Bahkan kita dianjurkan untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga hubungan baik dengan non-muslim dalam masalah-masalah duniawi. Namun, bagaimana dengan masalah akidah atau peribadatan? Misalnya, mengikuti perayaan Natal bersama orang-orang Kristen. Apakah ikut perayaan Natal bersama umat Kristen diperbolehkan? Berhubungan dengan ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah sejak lama mengeluarkan fatwa tentang hukum perayaan Natal bersama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1981. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Hal ini semata-mata bertujuan agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut serta dalam ritual peribadatan agama lain seperti halnya Natal. Setidaknya ada 6 alasan berlandaskan ayat Al-Quran yang menjadi pijakan keharaman umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama. Di antaranya, yang pertama adalah umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat-umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang kedua adalah umat Islam tidak boleh mencampur adukkan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain, berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Adapun yang ketiga adalah umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada nabi dan rasul yang lain, berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 75, yang artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul.
Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Ibunya adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya makan seperti halnya manusia biasa. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, yaitu ahlul kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari kebenaran. Adapun yang keempat adalah, siapa yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik. Berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 30, yang artinya orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Adapun yang kelima adalah, Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan? Isa menjawab, tidak. Hal itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah, yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia, yaitu Isa, menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Adapun yang keenam adalah, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, berdasarkan surah Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dari itu sebagai umat Islam kita harus bijak dalam membedakan mana perkara akidah dan mana perkara muamalah, mana hal-hal yang menjadi prinsip agama dan mana hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial. Cara bertoleransi, menghargai dan menghormati umat agama lain adalah dengan bergaul dan berinteraksi dengan baik dalam masalah-masalah keduniaan, bersama membangun negeri, mencapai kemaslahatan dalam bermasyarakat, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Akan tetapi, dalam perkara akidah dan ritual peribadatan, kita tidak boleh mencampur adukkan agama kita dengan agama lain. Juga tidak boleh ikut-ikutan ritual dan kegiatan peribadatan agama lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi penjelasan tentang hukum mengikuti perayaan Natal bagi umat Islam. Semoga dengan adanya penjelasan ringkas ini, insya Allah dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kiranya dapat kita aplikasikan di setiap aktivitas kehidupan kita, membedakan mana yang boleh dilakukan maupun sebaliknya sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian syiar Islami ini, Aris mohon maaf, karena itu merupakan kesalahan dari Aris sendiri. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.